kita akan lanjutkan. Next box kita akan buka. Oh, oke. Oke. Kak Mary, nomor berapa? Kalau tadi saya pilih yang paling buntut 9, sekarang saya pilih yang pertama. Nomor 1. Nomor 1, kita buka box nomor 1. 2024. Wah, ini sejalan tadi dengan Pak Ari ya. Bicara soal 2024, silakan Bang Henry. Ini soalnya politisi dan pengamat politik juga ini. Wow. Silakan. Box untuk Bang Henry. Sudah siap? Siap. Ini pertanyaan akan berat sekali. Asik. Tadi tuh enak banget kita dengerin ngomong-ngomongan seolah-olah memang semua masalah pasti bisa selesai. Iya. Tadi saya tertarik dengan Om Awe tadi bilang, sukses adalah hak saya. Itu gimana terus kalau kita pikir sukses adalah garis tangan gitu. Kalau bukan garis tangannya kita sukses, ya kita nggak dapet tuh sukses. Padahal kata Om Awe, sukses adalah hak saya. Semua caleg kalau mikirin apa katanya Om Awe, itu pasti mikirnya gue pasti masuk di semua nih. Tapi kan ternyata nggak bisa gitu. Nah gimana tuh Om Awe? Ya. Supaya caleg-caleg ini pada saat mereka gagal, mereka tuh masih percaya bahwa sukses adalah hak saya. Padahal mereka gagal. Itu gimana sih? Silakan. Ya. Sukses adalah hak kita, tapi perlu bayar harga. Oh. Pay the price. Kalau bayar Tunggu, harga, kalau soal bayar-membayar, Bang Hensat pasti akan nah mengerti. itu Bang. Oh. Kalau bayarannya nggak cukup, nggak akan berhasil. Sukses ada akibat dari sebab yang dibuat. Sebabnya nggak cukup, bagaimana bisa berhasil? Jadi memang kata-kata sukses Ismail itu kita punya hak untuk maju. Tapi kan harus bayar. Kalau saya punya keinginan sukses, tapi saya males, nggak rajin, ya nggak mungkin bisa. Jadi itu harus ada bayaran. Pay the price. Kalau cukup bayarannya, memungkinkan. Ini saya misalnya ke Mas Ari. Saya dosen nih, dosen saya. Iya, Pak dosen. Hormat Pak dosen. Nulis buku juga udah. Iya. Weh. Jualan jeans emang belum. Iya. Berarti kan kalau saya mau gampang, besok gue jualan jeans bisa punya gedung. Iya. Kira-kira. Kan kalau motivasinya kan gitu kan. Oke, jadi ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, harus ketemu apa DNA talentanya dulu. Apakah ini tipe pelukis, apa ini penyanyi, apakah seorang ahli politisi, itu sudah kelihatan di DNA-nya. Dan itu bisa diidentifikasi semenjak dia SMA. Nah setelah ketemu talentanya, nah ini yang kedua. Ini ya. Jadi motivasi itu ada dua jenis. Motivasi yang mengatakan I'm something, gitu. Saya sesuatu, ya. Atau I'm nothing. Kalau saya penganut I'm nothing. Oh, oke. Yang something itu grand why, itu Tuhan. Saya meletakkan diri saya zero, kemudian 1 dibagi infinity, dibagi 0 infinity. Jadi ketika saya memberi kontribusi, itu adalah sebuah pengabdian saja. Oke. Dan saya tidak pernah menghitung berapa uang yang saya masuk, saya tidak pernah menghitung apa yang saya hasilkan, dan saya tidak pernah berhenti. Yang membuat manusia unstoppable adalah motifnya adalah grand why. The more you give, the more you get. Even the more you give, the more you give. Nah, energi itulah yang didapatkan yang tidak bisa didapatkan di YouTube. Tidak bisa didapatkan kepada orang-orang yang ngambil bacaan lalu ngajar, nggak bisa. Tapi bisa didapatkan di panggung Q&A ya. Oke. Oke, kita berikan kesempatan 2024 ke Duto dulu. Silakan Duto. Iya. Gimana? Sudah mulai bersemangat dengan energi yang didapatkan? Saya sekarang melihat dunia selalu positif. Oke, silakan Duto. Singkat saja Duto. Tapi walaupun seperti itu ya, kayaknya susah untuk melihat hal yang positif di saat sekarang lagi banyak buzzer-buzzer. Ya kan? Buzzer-buzzer negatif, haters itu Buzzer-buzzer banyak negatif, ya? karena buzzer itu kan maksudnya ada yang positif, ada yang maksudnya yang positif akan menyebarkan hal yang positif, sedangkan ada yang negatif yang menyebarkan kebencian. Nah, itu gimana cara kita bersikapnya gitu? Iya. Oke, Kak Mary dulu. Silakan Kak Mary dulu. Iya, siap. Thank you. Memang benar ada banyak yang berseliweran, tapi ingat mereka cuma seliweran, alias cuma lompang lewat aja. Ya, kita nggak bisa menghindari, tapi kita bisa memutuskan yang mana yang mau kita fokuskan, yang mana yang mau kita
yakinkan gitu. Jadi of course kalau misalnya kita mau intinya menurut saya penting untuk kita bisa punya filter. Kita tahu kalau ini sudah meresahkan dan ketika kita baca, ini resah nih, membuat kita jadi negatif, ya udah kita selalu punya pilihan untuk menghentikan, pilihan untuk tidak meneruskan. Bahkan kalau kita tahu itu hoax, kita juga punya pilihan untuk bisa melaporkan ini nggak benar nih, gitu. Jadi menurut saya 2024 kita harus tahu yang mana yang bisa kita kendalikan, yang mana yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, baik. Sekarang Kang Maman, silakan. Apa yang dalam benak Kang Maman melihat energi positif dan 2024 ini? Saya justru ingin bertanya bagaimana mengubah mata lalat para buzzer itu menjadi mata lebah. Ditanya balik nih. Iya, kalau mata gini, kalau ini gini Pak, si buzzer ini kan menjadikan ini profesi. Iya. Jadi itu nggak bisa dirubah sampai dengan kontrak dia selesai, gitu kan. Tetapi apabila dia, tapi yang penting buzzer itu hari ini sadar bahwa apa yang diciptakan, yang dipengaruhi itu adalah mengontrol, mengendalikan pola pikir rakyat Indonesia. Dan itu dampaknya bukan ketika nanti Pilpres menyolok pilihan nomor 1, 2, 3. Tapi dampak setelah itu, kerusakannya itu ratusan tahun. Sadis. Oke, baik. Terima kasih. 2024 penuh dengan kata inspirasi. Jadi kita pegang teguh tadi ya. Pilih dan pilah juga apa yang menjadi amunisi jiwa kita. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya ke box selanjutnya. Baik, kita akan mulai ke box selanjutnya. Silakan Pak Andri untuk memilih box nomor berapa. Nih, silakan. Pak Andri, box nomor berapa, Ya, Pak? box nomor 3. Box nomor 3. Play or pass? Pilih play atau pass? Pas. Pass. Oke, tidak dilanjutkan. Oke, selanjutnya Pak Ari, box nomor berapa? 6. Box nomor 6. Quotes of the day. Oke, sebagai penutup saya pengen mendengar kata-kata penguatan dari 3 bintang tamu kita. Singkat saja, mungkin kita awali dari yang paling senior dulu. Ya. Pak Andri, silahkan. Bagi saya, setiap hari adalah hari baru. Every day is good enough to begin a new life. Maka tidak usah takut akan tahun depan. Tahun depan 2024 selalu baru. Selama punya mental optimis dan mau belajar, serta mau berjuang habis-habisan, sukses akan kita raih. Amen. Silakan Kak Mary. Oke. Musuh terbesar dari kesuksesan itu bukan kegagalan. Tapi musuh terbesar kesuksesan adalah ketakutan. Jadi takut gagal, takut malu, takut diketawain orang, takut diketawain tetangga, takut kecewa lagi gitu. Jadi masuk tahun 2024 menurut saya kita harus hilangkan semua ketakutan. Jangan sampai kita dirantai dengan ketakutan itu. Rantai itu adalah kegagalan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Biasanya itu yang membuat kita nggak jalan. Jadi apa yang sudah terjadi ya udah nggak usah diingat-ingat. Dan apa yang belum terjadi ya nggak usah dikhawatirkan. Lakukan yang terbaik, berprasangka baik, mengucap yang baik, berbuat baik. Saya yakin 2024 akan menjadi tahun yang baik. Amen. Pak Mungkas, silakan. Ya. Pak Andri. Saya tidak ingin disebut motivator, tapi saya ingin disebut nation character builder. Maka ada sebuah riset yang dilakukan oleh Arnold Toynbee tentang bangsa gagal dan bangsa berhasil. Ia mengatakan seperti ini, sebuah bangsa akan mengalami kejayaan ketika otak menjadi panglima. Dan mengalami masa keemasan ketika otak dan hati disatukan. Tetapi suatu bangsa akan mengalami kegagalan ketika otak dan nafsu menjadi panglima. Sekarang pikirkan, di pikiran kita selama ini, otak, nafsu, atau hati? Kita pikirkan, para panelis, mari kita pikirkan sama-sama ya setelah ini. Oke, karena tadi para bintang tamu sudah memberikan kata-kata semangat buat kita semua yang ada di sini, saatnya saya ingin Kang Maman mewakili para panelis juga boleh dong memberikan motivasi dan penguatan untuk para bintang tamu agar nanti pulang dari sini. Ya, agar nanti pulang dari Q&A juga lebih termotivasi dengan energi Kang Maman. Silakan Kang Maman. Ayo Kang Maman. Saya bagian mencatat orang-orang yang luar biasa ini yang buat saya bukan cuma motivator tapi juga entrepreneur, edukator, author dan juga investor. Dan kemudian saya mendapatkan investasi banyak di situ. Bahwa sejatinya hidup ini adalah paduan dan rangkaian mimpi, perjalanan dan nasib.
Meridiana pernah bilang, kalau mimpimu belum tercapai, jangan ubah mimpimu, ubah strategimu, dan beranilah memulai agar bisa menuai. Om Awe pernah mengatakan, hidup adalah perjalanan jauh dan singkat. Pastikan berada di jalan yang benar dan meraih sukses yang bernilai. Dari Kang Ari saya mendapatkan pelajaran, mengubah pola pikir itu sama dengan mengubah keberuntungan. Karena pola pikir yang baik akan membuat nasib dan hidup kita lebih baik. Sebagai penutup, dari tadi saya mendengar kata empati. Ternyata empati bukan semata sebuah daya untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Tapi empati dalam arti 4I. Jika ingin kamu sukses, ada 4 modal. I pertama harus punya keinginan yang kuat. Setelah itu cari ilmunya, lalu berikhtiar sebaik-baiknya. Dan terakhir ikhlaskan pada yang di atas. Ingat, duduk aja bisa sukses kalau punya empati dan 4I. Dan bermata lebah bukan mata lalat. Apa buktinya? Gajah duduk. Duduk saja siapa yang tak mengenalnya? Berdiri belum tentu sukses kalau matanya masih mata lalat. Dan kata kuncinya seperti center tadi, jadilah cahaya. Terima kasih Kang Maman. Dan terima kasih untuk para bintang tamu dan panelis yang luar biasa. Semoga kisah inspirasi dan motivasi dari para bintang tamu ini dapat juga menjadi semangat bagi seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dan juga rekan-rekan yang sudah datang di studio. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga untuk Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Saksikan kisah-kisah inspiratif lainnya di Q&A episode selanjutnya. Saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.